Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafla Moza Bilqis, biasa dipanggil Moza atau Rafla. Saya dari jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang English debate karena saya tidak mengikuti kegiatan FLO tanggal 25 Januari hari Rabu, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang English debate. Nah, di sini yang harus diawali, kita harus mengetahui apakah itu debat atau debate. Debate dalam bahasa Inggris dan debat dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih itu debat? Debat dalam kehidupan sehari-hari kita akrab dengan aktivitas debat dari perlombaan sekolah, acara, formal, televisi, dan sosial media di handphone kita. Acara debat yang paling menyita perhatian warga Indonesia tentu debat menjelang pemilu. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum berdebat. Debat tidak hanya sekedar berbicara begitu saja. Aktivitas debat merupakan sebuah perpaduan dari keterampilan berbicara, pengetahuan yang lengkap terkait topik yang akan didebatkan. Tanpa persiapan yang matang, maka kemungkinan sulit untuk memenangkan perdebatan. Nah, kita harus mengetahui apakah debat itu menurut bahasa. Nah, debat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal yang saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen dengan tujuan pendapat yang kita bisa mematahkan pendapat lawan. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut. Pengertian debat sebenarnya banyak sekali. Ada banyak perspektif terkait definisi debat. Menurut Wusu Henricus, debat merupakan adu argumentasi antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai sebuah kemenangan satu pihak. Pada intinya, debat bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan alasan seseorang agar diikuti oleh lawan debat, pengikut, dan orang lain. Sementara, menurut J.S. Camden tahun 1995, pengertian debat yakni yaitu suatu pembahasan atau tukar pendapat oleh setiap peserta tentang suatu pokok masalah, di mana setiap peserta boleh memberikan alasan atau argumen untuk mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, menurut pendapat Henry Guntur Tarigan tahun 1984 mengungkapkan bahwa debat adalah suatu aktivitas saling adu pendapat antar pribadi atau kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu dan mempertemukan pihak pendukung dan pihak menyangkal. Kesimpulannya, debat merupakan pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak. Oleh karena itu, teks debat bisa juga diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Debat memiliki beberapa fungsi yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Debat yang perlu digarisbawahi berikut adalah poinnya, yaitu mengemukakan pernyataan ataupun tantangan
dilakukan secara profesional. Maksud profesional berarti tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik. Pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar, tanpa terbata-bata. Penyampaian argumen, analisis kritis, sintesis, dan retorika. Selalu mempertahankan pernyataan atau sanggahan dari lawan. Selalu meneliti kelemahan dan kelebihan lawan. Hal itu dimaksud agar bisa menentukan strategi pas untuk menyerang dan juga bertahan. Debat bahasa Inggris. Dan di sini kita akan membahas tentang debat bahasa Inggris. Nah, apakah itu debat bahasa Inggris? Debat bahasa Inggris adalah salah satu jenis kompetisi yang cukup populer, baik di level sekolah, menengah maupun perguruan tinggi. Lomba debat selalu menjadi ajang gengsi yang selalu sekaligus menegangkan. Layaknya debat calon presiden yang berhasil mengundang atensi banyak orang, kedengarannya memang sulit. Debat dengan bahasa Indonesia saja memerlukan kemampuan berpikir dan berbicara yang mumpuni. Apalagi menggunakan bahasa Inggris, perlu kombinasi kemampuan menulis, writing, mendengarkan, listening, dan berbicara, speaking. Tapi ternyata debat tidaklah sulit itu. Ini hanya soal berlatih secara konsisten. Tentunya dengan memperhatikan cara main, peraturan, tips and trik, dan serta teknik penilaian yang diterapkan di perlombaan. Semuanya akan kita bahas di seri artikel debat bahasa Indonesia yang ada disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya. Nah, selanjutnya debat ternyata tidak sesulit itu. Ini hanya soal berlatih secara konsisten, tentunya dengan memperhatikan cara main, peraturan, tips, dan trik secara teknik penilaian yang diterapkan di perlombaan. Semuanya akan dibahas di video yang saya rangkum di sini. Lalu, apakah itu debat bahasa Inggris? Debat bahasa Inggris adalah adu argumentasi antara dua pihak yang berbeda pendapat. Dari pengertian tersebut, ada dua kata kunci yang menjadi syarat mutlak sebuah debat, yaitu 1. Dua kelompok debat selalu terdiri dari pihak pro versus kontra atau afirmatif versus negatif. Di Indonesia sendiri, di setiap tim umumnya terdiri dari 3 orang. Pada beberapa parlemen, debat bisa dimainkan oleh lebih dari 2 tim dengan fungsi yang lebih kompleks. Berbeda pendapat. Syarat terjadinya debat adalah perbedaan pendapat. Setiap kita memperjuangkan posisinya antara mendukung mosi afirmatif atau menentang mosi negatif. Debat hanya bisa terlaksana jika dua syarat di atas terpenuhi. Masing-masing tim menyampaikan argumentasi, memperkuat argumentasi dengan data, serta menyanggah argumentasi lawan untuk meyakinkan juri bahwa pendapat dan posisi mereka lah yang benar. Ada banyak sistem atau parlemen dalam debat. Yang paling sering dipakai di Indonesia adalah ASEAN Parliamentary System. Selain Asia dan juga parlemen Australia, Amerika, British, World School, perbedaan antara parlemen dengan yang lain terletak pada jumlah pembicara, urutan berbicara, pembagian tugas, durasi debat, dan lain sebagainya. Dalam beberapa perlombaan, penyelenggara mungkin saja memodifikasi sistem debat sesuai kondisi di lapangan.
Contohnya seperti sistem debat dalam lomba kompetensi siswa dan Jawa Timur tahun 2019, di mana setiap tim hanya terdiri dari 2 pembicara. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjabarkan tentang tutorial bagaimana cara berdebat dalam bahasa Inggris, yaitu pertama-tama kita harus mengetahui beberapa pihak dan fungsi dan tugasnya yang ada di debat tersebut. Pertama, ada yang dinamakan chairperson, yaitu pembawa acara yang bertugas memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam debat dan memandu jalannya debat sampai selesai. Timekeeper, yaitu pengawas waktu untuk memantau dan mencatat durasi berbicara masing-masing tim. Lalu selanjutnya ada adjudicator, yaitu dewan juri yang terdiri dari 1 hingga 3 orang. Affirmative team, yaitu tim yang pro atau setuju terhadap mosi. Lalu selanjutnya ada audience, yaitu penonton debat. Tugasnya yaitu menonton ketika debat berlangsung. Lalu selanjutnya tugas pembicara dalam English debate yaitu adalah audiens, yaitu penonton debat. Tugas pembicara dan English debate. Debat dalam bahasa Inggris adalah adu argumentasi antar kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 pembicara. Yang maksimal durasinya itu 5 menit 20 detik untuk berbicara. Durasi di bawah 3 menit adalah under time, yang berarti bahwa materi terlalu sedikit. Sedangkan durasi lebih dari 5-20 detik adalah overtime, yang berarti materi terlalu banyak atau manajemen waktu kurang strategis. Pada beberapa perlombaan, durasi berbicara bisa mencapai 7 menit 20 detik. Tugas setiap pembicara dari urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu adalah first speaker affirmative limitation, yaitu memberikan batasan pada mosi agar tidak terlalu luas. Contohnya pada mosi that house would ban TikTok. Mosi ini terlalu luas karena istilah TikTok bisa mengacu pada aplikasinya, penggunaannya, jenis kontennya, dan masih banyak lagi. First speaker affirmative harus memberikan limitasi yang logis, bisa diperdebatkan, tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit, serta tidak mengandung unsur sara. Definition: mendefinisikan mosi agar dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam debat. Pada contoh mosi di atas, misalnya afirmatif, pengguna TikTok yang dimaksud. Apakah pengguna yang membuat konten berbau pornografi, penonton di bawah usia 17 tahun, penonton yang berkomentar tidak sopan, dan lain sebagainya. Argumen: memaparkan argumentasi dari sudut pandang tertentu yang didukung dengan penalaran, alasan, data, atau apapun yang bisa memperkuat argumentasinya. Format argumen yang paling umum adalah materi oral. Lebih jelas apakah kita bahas di selanjutnya ya. Selanjutnya ada first speaker negative. First speaker negatif dan opsional menyatakan ketidaksetujuan terhadap limitasi mosi dari tim afirmatif. Contohnya, jika limitasi dari afirmatif masih terlalu luas, terlalu sempit sehingga tidak menyisakan ruang perdebatan,
Perdebatan mengandung unsur sara atau melenceng jauh dari emosi awal. Setelah menyampaikan challenge, pembicara pertama negatif kemudian mengajukan imitasi baru. Tim negatif harus berhati-hati karena jika mengajukan challenge, padahal limitasi dari tim afirmatif tidak bermasalah, hal ini justru menjadi skor minus untuk tim negatif. Sebaliknya, jika limitasi afirmatif bermasalah tapi negatif tidak mengajukan challenge, skor tim juga akan berkurang. Lalu selanjutnya ada rebuttal, yaitu menyanggah argumentasi pembicara pertama afirmatif. Sanggahan sebaiknya menggunakan logika dan data untuk mematahkan pendapat afirmatif dan meyakinkan audiens bahwa negatif adalah pihak yang benar. Yaitu selanjutnya ada second speaker negatif, yaitu sama seperti second speaker afirmatif. Lalu selanjutnya ada third speaker afirmatif, yaitu menanggapi rebuttal pembicara pertama dan kedua negatif, kemudian menyampaikan rebuttal yang belum disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua afirmatif. Selanjutnya ada third speaker negatif, yaitu sama seperti third speaker afirmatif, Reply speaker negatif, yaitu menyimpulkan jalannya debat dari awal sampai akhir dan menonjolkan keunggulan tim negatif dan kelemahan tim afirmatif. Tidak boleh mengemukakan argumen atau rebuttal baru. Selanjutnya ada reply speaker afirmatif, yaitu sama seperti reply speaker negatif. Saya kira untuk penjelasan English debat cukup sampai sini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netral atau penengah. Selanjutnya dalam bagian penyampaian argumentasi, pihak afirmasi memiliki tugas sebagai pihak yang memberikan dukungan terhadap mosi atau bisa disebut juga pro terhadap mosi, sedangkan pihak oposisi sendiri adalah pihak yang memiliki tugas untuk menentang mosi atau bisa dikatakan kontra terhadap mosi. Sementara itu, pihak netral atau penengah adalah pihak yang memiliki tugas untuk bersikap netral dan mempunyai peran sebagai penengah dalam sebuah acara debat. Pihak netral sendiri sebenarnya bersifat opsional, maksudnya yaitu boleh ada dan boleh tidak ada dalam acara debat. Lalu selanjutnya setelah argumentasi, selanjutnya adalah debat. Struktur debat yang ketiga adalah debat. Bagian ini pada dasarnya adalah bagian inti dari acara debat. Pada saat melakukan debat, pihak afirmasi dan pihak oposisi akan saling memberikan sanggahan terhadap argumen yang disampaikan oleh lawannya. Kemudian pihak netral akan menjadi penengah dari kedua belah pihak tersebut. Namun, dalam acara debat tidak ada pilihan netral. Selaku pemimpin acara debat, moderator diberikan hak untuk menjadi penengah dalam debat. Sebagai inti dari acara debat, bagian ini menjadi bagian yang paling menarik dan bagian terseru dari keseluruhan acara debat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kan pertama itu pengenalan, lalu selanjutnya argumentasi. Kenapa sih kalau misalnya mereka itu benar gitu? Selanjutnya setelah mereka berargumentasi, mereka debat. Setelah debat, mereka mengambil kesimpulan. Kesimpulan apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan itu struktur teks
debat yang keempat adalah kesimpulan. Bagian ini berisi penyampaian simpulan atau hasil debat oleh pihak yang berdebat, mulai dari pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Bagian ini biasanya tidak hanya berisi kesimpulan terkait mosi, tapi juga memuat pendapat dan sanggahan yang telah disampaikan oleh pihak lainnya. Setelah pertama kita pengenalan, terus memberikan argumentasi kita, lalu kenapa sih kita tuh benar, pihak kita tuh benar, kenapa gitu, apa alasannya, apa argumentasinya. Lalu setelah menyampaikan argumentasi, berarti di debat siapa yang diantara dua tim itu yang paling benar gitu. Setelah debat, maka diberikan kesimpulannya tuh siapa sih yang benar gitu. Nah, kalau misalnya udah kesimpulan, nah baru ditutup debatnya itu. Jadi kalau misalnya debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang tadi saya jelaskan, sebenarnya itu tidak terlalu jauh pembahasannya, karena yang berbeda hanya yang ada di bahasa, dari penggunaan bahasanya. Untuk ini kan tadi ngebahas tentang pengertiannya, tapi untuk selanjutnya nanti agak sedikit berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentunya, karena di setiap seperti itu kan pasti mempunyai caranya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, terus habis itu struktur debat yang terakhir itu kan penutup udah. Tadi moderator akan memberikan simpulan terhadap keseluruhan acara debat secara lengkap tanpa berpihak kepada pihak manapun. Setelah itu moderator memberikan salam penutup kegiatan sebagai tanda acara debat telah selesai. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu debat. Nah, terus habis itu tadi udah bahasa Inggris udah, yang ternyata nggak jauh penjelasannya tentang debat ini. Nah, sekarang kita harus tahu ciri-ciri debat itu apa sih gitu. Pertama, ciri-ciri debat itu terdapat dua tim yang berdebat, yaitu pihak afirmasi dan pihak oposisi. Kedua, terdapat dua sudut pandang, yaitu pro atau pendukung dan kontra atau penentang. Ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Keempat, terdapat argumentasi atau pendapat yang disampaikan. Kelima, terdapat pihak penengah atau tim netral. Nah, selanjutnya kita harus mengenal, kan tadi kita udah membahas tentang apa itu debat kan. Sekarang kita harus tahu apa sih debat bahasa Arab itu gitu. Nah, debat bahasa Arab yaitu jadi kayak berkata kayak debat bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, debat bahasa Arab pakai bahasa Arab gitu guys. Jadi nggak terlalu jauh pembahasannya gitu. Nah, kita harus tahu juga nih beberapa penjelasan yang ada di debat. Nah, itu tuh ada mosi, ada tim debat, dan ada partisipan. Nah, mereka tuh siapa sih gitu. Pertama, mosi itu unsur debat, yaitu topik yang ada di debat itu. Misalnya tentang pencemaran lingkungan, bukan. Misalnya kayak bahayanya rokok gitu. Misalnya tentang rokok kayak gitu. Nah, itu kan ada pihak yang mendukung. Atas adanya rokok itu. Tapi ada juga beberapa orang-orang yang menolak karena rokok itu kan bisa membunuh gitu-gitu. Terus habis itu
Nah, itu kan tentang mosi tadi kan. Nah, sekarang kita ngebahas tentang tim debat. Nanti ada timnya, misalnya tim A lawan tim B gitu. Nah, itu tentang tim. Nah, tim itu tuh ada macam-macam juga. Ada tim pihak afirmasi, yaitu pihak yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Terus ada pihak oposisi, pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Pihak netral atau penengah opsional, pihak yang menjadi netral dan berperan sebagai penengah. Nah, nanti ada partisipan, ada penonton atau juri, dan yang lainnya seperti yang tadi saya bahas. Nah, terus habis itu ada moderator, nanti ada notulennya juga. Nah, terus habis itu manfaat debat itu apa sih? Pertama, melatih keberanian, menyampaikan pendapat, menambah wawasan atau pengetahuan, lalu melatih cara berpikir kritis, logis, dan tangkas, menjadikan kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif, memiliki sudut pandang atau cara berpikir yang luas, mendapatkan solusi alternatif yang lebih variatif tentang suatu permasalahan. Nah, seperti itu guys. Jadi nggak terlalu jauh materinya antara debat bahasa Inggris dan debat bahasa Arab, karena di sini kita masih belajar tentang pengertiannya. Untuk selanjutnya itu dijelaskan di sesi debat dan praktik debat Arab dan praktik English debat. Nah, itu yang di situ. Tapi kalau ini untuk sebagian ini hanya pengertiannya saja. Baik, saya kira cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya, atau ada kendala yang lainnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan simulasi yang telah saya sampaikan barusan, di sini saya ingin menarik kesimpulan, yaitu bahwasanya debat itu adalah satu atau perkelompok, maksudnya individual atau perkelompok saling beradu argumen. Ada tim pro dan ada tim kontra. Nah, di situ kita bisa menyampaikan argumentasinya masing-masing dan mencapai kemenangan yang ditentukan oleh juri. Nah, di sini kan kita ngebahas tentang ini kan apa sih namanya? Tentang debat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kita udah tahu kalau misalnya debat bahasa Inggris dan bahasa Arab itu memerlukan skill bahasa. Nah, maka dari itu maksudnya kayak kita untuk belajar, maksudnya untuk berdebat bahasa Indonesia saja kita tuh memerlukan pikiran yang luas, pemikiran yang luas, ilmu pengetahuan yang dalam, dan Indonesia yang memampuni gitu. Bagaimana dengan debat bahasa Inggris dan debat bahasa Arab yang memerlukan grammar dan nahwu sorof yang bagus gitu. Jadi bagaimanapun caranya, kalau misalnya kita mau bisa dalam debat bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, jadi kita memang harus diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris, maupun itu vocabularisnya, grammarnya, dan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab, kita harus mengetahui nahwu sorofnya, mufrodatnya, dan lainnya. Tentu kesulitan yang dimiliki dalam debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu pasti sangat berbeda. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kita sudah maksudnya kita sudah mengetahui bahasa Indonesia dan telah mampu berbahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab dan bahasa Inggris ini debatnya kita dituntut untuk mengerti semua pengetahuan, begitu juga dengan pengolahan bahasa yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya mau bisa debat bahasa Arab dan bahasa Inggris, kuncinya hanya satu. Pertama, belajar tentang ilmu pengetahuan yang lain. Kedua, kuncinya itu ada beberapa hal berarti. Pertama itu belajar bahasa kan,
kita harus mampu untuk menguasainya. Nggak tahu aja, karena tahu aja itu nggak cukup. Kita harus menguasai dengan benar native-nya gimana, dan kita harus tahu pengetahuan yang luas gimana kita bisa mengalahkan pendapat lawan, argumentasi lawan jika pengetahuan kita minim gitu. Jadi kesimpulan yang saya bisa simpulkan cukup di situ. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam debat. Kalau tadi saya menyimpulkan kesimpulan yang saya sudah paparkan tadi, nah di sini saya memiliki beberapa tips yang harus diperhatikan, yaitu pertama, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung seseorang. Jadi kita hanya fokus pada argumentasi, tidak boleh menyerang dan memberikan unsur sara yang akan menyinggung perasaan lawan ataupun perasaan orang lain. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan penggunaan kata yang benar. Lalu menggunakan kata-kata halus dan baik. Sama seperti yang tadi, kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung, dan kata-kata kasar yang lainnya. Nah, terus habis itu yang pertama itu tidak boleh menyinggung, kedua tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan harus menggunakan kata-kata yang halus, dan yang ketiga jangan sampai terpancing emosi. Jadi bila ada kita dalam debat, kita sebagai peserta debat mendapatkan hal yang menyinggung perasaan kita jangan sampai terpancing emosi, tapi kita harus mengendalikan emosi yang kita punya. Terus habis itu kita sebagai peserta debat tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Jika dinilai tim kita itu kalah atau argumentasi yang kita berikan itu tidak sesuai, maka kita harus menerimanya dengan baik. Nah, cukup sekian perihal debat bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada perkataan atau informasi dari saya yang salah. Saya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, untuk dapat bisa belajar bahasa agar dapat menguasai debat bahasa Inggris maupun bahasa Arab, maka kita harus dengan benar belajar bahasa. Jadi apalagi kita memiliki wadah, yaitu UKM Flat ini sebagai mediator kita dalam belajar bahasa. Jadi kita harus memanfaatkan sebagaimana mestinya yang harus kita pergunakan. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.